Bu Sherly Joanda kaget setelah dia jadi gubernur, angka perceraian kok meningkat di Maluku. Laporan dari Pengadilan Agama Ternate, Provinsi Maluku Utara, menggegerkan publik dengan catatan angka perceraian yang mencapai 572 kasus dari Januari hingga Juli tahun 2025. Angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga memicu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada fondasi rumah tangga di Ternate dan Halmahera Barat? Data tersebar yang terdiri dari 156 perkara cerai, talak diajukan suami, dan 416 perkara cerai gugat diajukan istri, secara jelas menggambarkan tren yang mengkhawatirkan. Lebih jauh lagi, dominasi cerai gugat yang diajukan oleh istri menunjukkan adanya pergeseran dinamika dalam konflik rumah tangga, di mana pihak perempuan semakin berani mengambil langkah tegas untuk mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak lagi harmonis. Menurut Humas Pengadilan Agama Ternate, Irsan Alham Gafur, kasus perceraian ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan jenis perkara lain yang mereka tangani. Ia juga menegaskan bahwa sebagian besar kasus ini berasal dari wilayah kota Ternate, yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Maluku Utara. Kasus perceraian yang kami terima untuk wilayah yurisdiksi kami mencakup kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat. Tertinggi itu ada di kota Ternate, ujarnya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tekanan hidup di perkotaan yang seringkali diiringi dengan tuntutan sosial dan gaya hidup modern bisa jadi menjadi salah satu pemicu utama pernyataan Irsan Alham Gafur tentang penyebab utama perceraian, memberikan gambaran yang mengejutkan. Lagi-lagi saya mau bilang sebab perceraian itu terjadi karena pengaruh media sosial, ujarnya. Menurutnya, media sosial menjadi biang keladi yang memicu kecemburuan, saling curiga, hingga berujung pada pertengkaran hebat. Fenomena ini bukanlah hal baru, namun semakin marak di era digital seperti sekarang. Pasangan suami istri kini tidak hanya harus berhadapan dengan masalah internal, tetapi juga dengan kehidupan lain yang seringkali terekspos di dunia maya. Unggahan foto, interaksi dengan lawan jenis, atau bahkan sekadar like dan komen di media sosial bisa menjadi percikan api yang membakar api cemburu. Kecemburuan yang dipicu oleh media sosial ini seringkali bersifat irasional. Sisir dengan mudah melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, pasangan yang terlihat bahagia, atau pertemanan yang hangat, dan membandingkannya dengan kondisi rumah tangganya. Perbandingan yang tidak realistis ini bisa menimbulkan rasa tidak puas, kecurigaan, dan pada akhirnya pertengkaran. Belum lagi kasus-kasus di mana media sosial menjadi sarana untuk menjalin hubungan terlarang. Kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital membuat seseorang lebih berani melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Perselingkuhan virtual, misalnya, kini menjadi salah satu penyebab utama kehancuran rumah tangga. Dan kasusnya semakin banyak ditangani oleh pengadilan agama. Meskipun media sosial menjadi faktor pemicu yang menonjol, masalah klasik seperti faktor ekonomi dan penelantaran tidak bisa diabaikan. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti kurangnya penghasilan, utang yang menumpuk, atau perselisihan dalam pengelolaan keuangan, seringkali menjadi sumber pertengkaran yang tak berkesudahan. Di tengah himpitan ekonomi, emosi pasangan bisa menjadi lebih labil, dan hal-hal kecil bisa memicu konflik besar. Penelantaran, baik secara ekonomi maupun emosional, juga masih menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengajukan cerai gugat. Ketika suami tidak lagi bertanggung jawab menafkahi keluarga, atau tidak memberikan perhatian emosional yang memadai, istri merasa tidak lagi memiliki harapan untuk mempertahankan rumah tangganya. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa perceraian adalah hasil dari akumulasi berbagai masalah yang kompleks. Media sosial mungkin menjadi katalisator, tetapi masalah mendasar seperti kurangnya komunikasi, ketidaksetiaan, dan ketidakstabilan finansial tetap menjadi fondasi rapuh yang membuat sebuah pernikahan mudah goyah. Melihat tren yang mengkhawatirkan ini, Pengadilan Agama Ternate tidak serta-merta menerima setiap permohonan cerai. Irsan Alham Gafur menjelaskan bahwa ada regulasi ketat yang mereka terapkan. Jika faktor penyebab kasus tersebut belum lama atau baru saja terjadi, maka kami akan menawarkan kepada mereka terlebih dulu untuk dapat selesaikan secara kekeluargaan.
Jelasnya, prosedur ini berlaku jika penyebab perceraian baru terjadi dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan. Pengadilan agama berupaya memberikan kesempatan terakhir bagi pasangan untuk merenung dan menyelesaikan masalah mereka tanpa harus berujung di meja hijau. Mediasi menjadi tahap krusial dalam proses ini, di mana pasangan dipertemukan dengan mediator yang akan membantu mereka mencari solusi terbaik. Namun, upaya mediasi ini seringkali tidak membuahkan hasil, terutama jika konflik sudah terlalu dalam. Kecemburuan yang membabi buta akibat media sosial atau perselingkuhan yang sudah terjadi seringkali membuat pasangan enggan untuk rujuk. Mereka merasa sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dibangun. Oleh karena itu, lonjakan angka perceraian ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah preventif, pendidikan pranikah yang lebih komprehensif, konseling keluarga, dan kampanye kesadaran tentang penggunaan media sosial yang sehat bisa menjadi solusi jangka panjang. Angka 572 kasus perceraian dalam 7 bulan di Ternate dan Halmahera Barat adalah cerminan dari tantangan modern yang dihadapi oleh keluarga Indonesia. Kombinasi antara masalah klasik seperti ekonomi dan penelantaran dengan masalah baru, seperti kecemburuan akibat media sosial, telah menciptakan badai yang sulit dihindari oleh banyak pasangan. Dengan perkiraan angka yang akan mencapai 1.000 kasus, hingga akhir tahun, Ternate kini menghadapi krisis sosial yang mendesak untuk segera diatasi.